lagi di segmen Bincang-Bincang Koop bersama ITC Multifinance, mitra setia Anda. Sebelumnya kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Merdeka! Nah, pembahasan kali ini karena temanya kemerdekaan, makanya temanya makna kemerdekaan untuk generasi muda di Pusdiklat Koop Indonesia. Makanya juga narasumbernya berhubungan banget nih. Sampai 2 kali kita podcast sama beliau. Halo Pak Plati. Halo Mbak Wi. Apa kabarnya Pak Plati? Terima kasih, baik-baik. Alhamdulillah, baik-baik. Tapi suaranya agak serak Iya, nih. agak serak ini karena sering neriak ya anak-anak. Langsung aja mungkin aku mau tanya menurut Pak Plati, perbedaan peserta magang yang sekarang ini dengan generasi sebelum-sebelumnya dari segi sikap sama mental tuh apa ya Pak Plati? Ya, oke lah. Yang harus kita jawab ya ini ya. Kalau kemerdekaan mungkin mengalami berapa generasi ya. Kalau zaman dulu itu zaman bambu ya. Bambu runcing. Bambu runcing ya. Zaman bambu runcing itu memang betul-betul generasi muda yang dulu itu berjuang tuh betul-betul rela dan ikhlas karena demi mempertahankan merah putih. Itu artinya bahwa dengan merebut merah putih itu dengan berperang melawan penjajah, kemudian dengan tenaga, kemudian dengan bahkan nyawa, ya bahkan harta dan benda. Betul-betul ikhlas karena tanpa pamrih, karena hanya merebut kemerdekaan itu. Karena menurut zaman dulu bahwa dijajah itu tidak enak. Ya, betul-betul mengalami tertekan secara fisik, secara mental. Ya, karena yang kita hadapi pada saat zaman itu adalah zaman yang kita hadapi dengan senjata, kita hanya bermodalkan bambu runcing. Tapi alhamdulillah pada saat zaman itu kita masih bisa merebut ya kemerdekaan itu. Maka dengan itu bahwa kemerdekaan itu artinya bukan dari hadiah atau datang begitu saja. Artinya betul-betul jerih payah pada para pahlawan-pahlawan terdahulu atau generasi-generasi muda pada zaman dahulu. Itu. Tapi untuk pemaknaannya sendiri pas zaman Pak Plati muda nih sampai sekarang tuh berubah nggak sih Pak? Iya, kalau dari zaman dahulu kita sudah berubah lagi. Kalau kita zamannya pelatih itu adalah kalau kita berjuang itu adalah udah zamannya elektronik. Iya kan? Zamannya elektronik kita berhadapan dengan negara-negara lain, tapi sudah zaman merdeka. Ya, tapi karena merdeka setelah direbut oleh generasi-generasi muda dulu, kemudian menginjak generasi zamannya pelatih ya sudah berbeda sekali karena senjata mungkin sudah sudah merdeka ya, tetapi kita hanya menjaga saja. Jadi untuk mengisi kemerdekaan, jadi menjaga negara kita itu tetap aman ya kan, terkendali, kemudian tanpa ada gangguan dari pihak luar kalau zamannya pelatih. Kemudian dengan adanya kemerdekaan zamannya pelatih, yaitu artinya mengisi. Jadi mengisi atau kelanjutan dari zaman-zaman terdahulu. Jangan sampai kemerdekaan yang sudah diisi oleh zaman-zaman kita atau zaman-zaman yang sudah tua ini tidak dilanjutkan oleh generasi-generasi yang akan datang. Tapi kan kalau dulu Pak Plati mungkin nggak ngerasain pas masa perangnya, tapi pascanya kan, apalagi Pak Plati sebutannya alumni pensiunan TNI. Terus sekarang Pak Plati ada di generasi yang udah modern. Sebenarnya pas dulu setelah pasca kemerdekaan terus sama sekarang pas udah modern ini sama-sama kayak dijajah gitu tapi dengan dengan cara berbeda gitu nggak sih menurut Pak Plati? Iya, kalau mungkin menurut generasi-generasi yang sekarang dijajah itu ya tergantung kita cara menyikapi. Ya. Mungkin kadang-kadang dari zaman saya tidak
terlalu banyak mengalami perang. Kemudian zaman sekarang merasa tetap dijajah, ya kan? Mungkin ya masih ya ada ketidakpuasan ya terhadap mungkin terhadap pemerintah, itu sudah wajar karena itu zamannya zaman politik ya sekarang itu. Kalau dulu berpolitik kayak memang untuk memperjuangkan demokrasi ya. Kalau sekarang saya lagi mendalami kenapa sih kok generasi sekarang itu mudah terpengaruh. Ya. Kemudian dengan adanya menyikapi itu tentunya generasi-generasi kayak sekarang itu sebelum kita terpengaruh itu betul didalami dulu ya. Didalami dulu, dipelajari dulu apa sih sebetulnya permasalahannya kan gitu. Jangan langsung kita mudah dipecah belah. Ya, dipecah belah sebetulnya itu yang memecah belah itu orang-orang yang betulnya ingin menguasai menguasai secara ekonomi atau mungkin yang lain. Keuntungan secara pribadi ya. Itu. Makanya kalau kita lebih hati-hati apalagi ada banyak media sosial, mungkin belum tentu media sosial itu mungkin hoak atau itu langsung dicerna baik, dicerna dulu. Maka disikapi dengan baik, diteliti lebih baik atau didalami lebih baik, insya Allah suatu saat akan menimbulkan kebijakan yang lebih baik. Gitu. Ini boleh diminum kok? Nah, boleh ya, ini silakan. Aku nanya lagi kalau momen pas Pak Plati dulu mungkin pas jadi TNI atau mungkin sekarang yang bener-bener ngerasain nilai kemerdekaan di hidupnya Pak Plati sendiri itu yang momen seperti apa Pak? Ada nggak? Kalau momennya zamannya Plati ya betul-betul bahwa kemerdekaan itu karena kita mengisi ya apapun yang kita punya kita sumbangkan kepada pemerintah, tidak hanya pemerintah, kemudian kepada masyarakat, paling enggak di lingkungan kita. Ya, hidup gotong royong, yang hidup bertetangga, terhadap keluarga saling membantu, mana yang lemah, mana yang ini kita bantu kalau zaman kita. Berarti buat menanamkan ke anak sekarang ini di kehidupan sehari-hari menurut Pak Plati kayak gimana? Ya, menanamkan kemerdekaan itu. Menanamkan kemerdekaan kepada anak-anak sekarang itu mungkin kadang-kadang anak-anak sekarang itu lupa dengan sejarah ya. Sejarah perjuangan dari para pahlawan dulu. Maka sebagai kita generasi tua yang mengingatkan kepada itu selalu kata ingatkan. Ya, apalagi kita itu adanya merah putih ya. Nah, sekarang sudah banyak bendera-bendera yang selalu berkibar ya, tetapi kadang-kadang melupakan merah putih. Maka khusus yang saya tanamkan dengan anak-anak, khususnya anak-anak di LPK Koop Indonesia ini terkait dengan kemerdekaan di zaman sekarang. Makanya saya selalu mengingatkan kepada anak-anak, saya tanamkan wawasan kebangsaan, saya tanamkan rasa cinta tanah air, itu insya Allah ya, dengan adanya memberi pemahaman kepada anak-anak itu, anak-anak bisa memahami. Karena sering saya ingatkan. Makanya anak-anak ini tidak terpengaruh ya, walaupun yang lain mengibarkan bendera, sekarang ada bendera perguruan-perguruan, tapi saya tanamkan bahwa kalian datang di Koop ini, yaitu adalah Koop Indonesia. Yang Koop Indonesia itu tidak, yang dulu menciptakan LPK Koop Indonesia, kata-kata Indonesia itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilambangkan dengan merah putih. Makanya setiap ada momen-momen selalu merah putih itu. Menanamkan nasionalisme, ya kan? Menanamkan rasa cinta tanah air itu tadi. Kemudian terkait dengan anak-anak, mungkin banyak yang berangkat ke Jepang. Kalau mungkin saya tidak terasa ya sampai sudah berada di LPK Koop Indonesia sudah hampir 5 tahun ya. Mungkin Maret nanti sudah 5 tahun saya. Enggak terasa sudah 1 periode. Kalau anggota DPR-nya sudah di Depak harusnya. Ya, tapi pelatih tidak senang pengen menduduki kursi yang empuk terus tidak. Kita selalu bersama anak-anak LPK Koop Indonesia. Mari kita ajak berjuang
Artinya apa? Dia merdeka, ya kan, merdeka. Dia tetap merdeka. Tujuan merdeka anak-anak itu untuk menanamkan, mengingatkan pada para pahlawan dulu betul-betul perjuangannya berat sekali. Ya, untuk melangkah kemerdekaan mulai dari sampai sekarang 80 tahun ya kita menapakkan kaki di kemerdekaan itu. Maka saya tanamkan walaupun kalian bekerja di ke luar negeri, ke Jepang khususnya, tentunya anak-anak ini merdeka hanya memanai bahwa dia tetap menghargai para pahlawan dulu. Kemudian dia tetap meneruskan perjuangannya. Meneruskan perjuangannya kemana? Yaitu dengan dia mencari pekerjaan di Indonesia sulit, makanya dia anak-anak bertekad untuk keluar, itu adalah bagian dari seorang pahlawan atau perjuang. Pahlawan apa? Ya pahlawan divisa itu. Mungkin secara tidak sadar bahwa pemerintah itu dibantu oleh anak-anak dari LPK Koop Indonesia bahwa apa itu devisa-devisa itu masuk ke negara kita. Mungkin secara tidak sadar. Mungkin terlupakan dengan pemerintah karena kita orang swasta ya. Tapi tidak disadari. Tapi itulah yang saya tanamkan kepada anak-anak bahwa anak-anak itu adalah pejuang. Anak-anak itu adalah pahlawan. Ya walaupun dia merantau tetap dia berjiwa mengisi kemerdekaan di zaman sekarang. Nah, tapi kalau apa tantangannya ini gimana, Pak? Buat si generasi-generasi muda ini, apalagi yang berangkat-berangkat ini anak-anak muda banget ya, di bawah 20 tahun atau masih 20-an. Bahkan yang mungkin dia benar-benar nggak ngerti sejarah-sejarah yang dulu, bambu runcing tadi. Iya, makanya setiap kita bersama Pak Irwan itu selalu menanamkan merah putih. Anak-anak sudah paham kalau sudah kita punya acara merah putih itu adalah menanamkan para sejarah, para pahlawan-pahlawan dulu. Itu anak-anak saya tanamkan. Makanya pada saat menanamkan pada saat kita menyampaikan materi di merah putih, anak banyak yang nangis. Itulah mendalamnya anak-anak ini mengerti bahwa dulu perjuangan itu adalah memang berat, maka anak-anak yang sekarang itu saya menuntun supaya kamu meneruskan perjuangan ini. Kalau kamu tidak mau meneruskan perjuangan ini, terus siapa lagi yang mau meneruskan? Itu. Khususnya yang saya tanamkan kepada anak-anak LPK Koop Indonesia. Jadi tentang terkait dengan sejarah-sejarah dulu selalu saya buka kembali. Sehingga anak-anak menyadari memang pentingnya untuk mengisi kemerdekaan ini. Kalau terkait dengan anak-anak yang masih zaman sekarang itu ya mungkin karena kehidupan ya. Karena anak-anak sekarang itu gaya hidup ya. Gaya hidup. Saya juga selalu berpesan kalian masuk pertama dari LPK Koop Indonesia tujuannya apa? Kalian diundang di LPK Indonesia memang tujuannya untuk dijadikan seorang pejuang itu tadi, untuk menjadikan pahlawan, tentunya punya senjata. Senjatanya apa? Mental. Senjatanya apa? Fisik. Senjatanya apa? Pengetahuan atau skillnya. Ya kan? Kalau ini semua sudah dikuasai, insya Allah anak-anak ya mungkin di Jepang pun akan lebih kuat. Karena ingat bahwa di Jepang itu adalah mungkin kalau dilihat dari lambangnya pun hampir mirip. Merah putih warnanya. Merah putih, di sini pun merah putih. Iya kan? Itu bisa menyatu antara Indonesia dengan Jepang. Tergantung bagaimana menyikapi anak-anak. Karena sudah saya sampaikan, di mana bumi dijijak, disitulah langit dijunjung. Ingat bahwa di Jepang adalah orang yang sangat menghargai terhadap adab. Memang jauh berbeda ya dari penanaman karakter di Jepang dengan di Indonesia. Kalau di Jepang mungkin ya kalau saya lihat dari cerita-cerita itu ya dari teman-teman yang pulang dari sana. Anak kecil itu sudah ditanamkan tentang mungkin kalau di Indonesia budi pekerti ya. Makanya aturan-aturan, disiplin ya kan. Kalau sekali disampaikan anak-anak di Jepang itu paham. Tetapi kalau di Indonesia mungkin karena gayanya karena gaya-gaya hidup ya,
mengadopsi dari gaya-gaya dari mana-mana karena pengaruh dari medsos ya, sehingga dia tidak bisa menerapkan. Makanya kalau mendidik anak generasi dari Indonesia itu beda sekali dengan anak mendidik orang Jepang mungkin ya. Begitu sudah tentang kedisiplinan, saya yakin orang Jepang karena disiplinnya tinggi sejak kecil dia bisa disiplin. Di Indonesia masuk di sekolah sudah tingkat SMK ya kan, bahkan yang sudah bekerja pun diajarkan pun disiplin, nggak ngerti makna disiplin itu tadi. Memang beda sekali. Makanya anak-anak yang sekarang itu kadang-kadang belum yang masuk ini ya, kadang-kadang rata-rata juga ada yang belum pernah bekerja ya, mungkin kerjaannya mungkin di luar ya hanya nyantai-nyantai ya, apalagi terpengaruh dengan HP ya kan. Kemudian kalau sudah dengan HP lupa ya, jadi apa yang harus dikerjakan itu lupa. Makanya dengan di sini juga ditanamkan apapun pekerjaannya saya selalu tekankan, kalian berlatih bekerja. Kamu berlatih bekerja. Ingat di Jepang itu orangnya gila kerja kan itu. Benar-benar. Berarti Pusdiklat ini punya program khusus buat menanamkan kemerdekaan itu tadi ya Pak? Iya, memang kayak sudah. Apa aja tuh Pak? Makanya kalau di sini masuk di LPK Koop Indonesia mungkin kalau dengan SO-SO lain mungkin berbeda ya. Kalau di sini sudah mungkin dari dulu ya saya hanya meneruskan dari dulu Pak Irwan dulu, dari pelatih-pelatih yang dulu menanamkan tentang merah putih, menanamkan tentang sejarah-sejarah sehingga supaya nanti kalau di di Jepang sana jangan sampai lupa bahwa kita itu di Indonesia di Jepang harus tetap menjaga nama baik merah putih. Insya Allah, yang mungkin kalau ada yang melanggar paling 1-2. Tetapi setelah anak-anak sudah berada di Jepang itu saya telepon. Kalau ada begini, nggak ada pelatih kalau anak-anak koop itu. Saya sering begitu anak kejadian ini anak. Kalau mungkin 1-2 itu kan ada pengaruh. Tapi begitu ada anak-anak ini saya langsung masuk grup. Ya betul anak koop Indonesia. Anak Indonesia tidak seperti itu pelatih. Anak koop ya khususnya. Itu yang sering saya wawancarai pada saat kalau kita ada HP secara pribadi. Kadang-kadang juga membuat grup ya kan. Nggak ada pelatih, nggak ada ya. Malu kita ini. Jawabnya begitu. Tadi juga ada itu anak yang dulu anak dari Mas Ayu. Walaupun dia dulu di sini ya agak sulit untuk diarahkan, ternyata kemarin nyanyi dangdutan di belakangnya merah putih. Tetap ingat. Tetap ingat. Itu yang perlu dicatat. Kalau yang kayak 17-an Agustus ini ada perayaan kayak gimana aja nih Pak? Ya, kalau yang 17 Agustus yang ini memang momennya beda dengan yang tahun kemarin ya. Karena waktunya selalu mepet kemarin, kebetulan pas saya lagi pulang, anak-anak sudah saya rencanakan, selalu menunggu perintah dari saya. Sebetulnya saya itu sudah ada sistem, kalau sudah sistem ini tolong dijalankan. Tetapi anak masih bingung, bagaimana ini pelatih, nggak ada perintah pelatih. Terus akhirnya saya kemarin langsung segera kembali di sini, karena momennya 17 Agustus saya segera kembali. Alhamdulillah dalam 4 hari, nggak salah, singkat sekali. Begitu saya perintahkan langsung anak langsung bergerak kemarin. Alhamdulillah langsung dibentuk lomba-lomba. Lombanya mungkin kemarin apa idemu silahkan. Idemu apa silahkan. Langsung nanti ditampung mana yang baik, yang penting tidak ekstrim. Karena pesan saya, kalau kamu mau ke Jepang, keselamatan adalah yang paling utama. Maka dengan adanya lomba itu harus lebih hati-hati, sehingga sifatnya hanya permainan saja. Tuh. Tapi kalau menurut Pak Pelatih, dari setiap lomba-lomba yang tadi tuh, ada maknanya nggak sih? Iya. Kalau contohnya banyak, ada pingpong, ada ini sudah. Pak Pelatih tadi menang ini. Iya, alhamdulillah ganda ya. Pingpong. Iya, cuma karena itu hanya untuk memberi semangat kepada anak-anak aja.
yang tua aja bisa meraih prestasi, kenapa yang muda tidak, kan gitu. Itu hanya memberi dorongan kepada anak-anak saja. Kita tunjukkan walaupun napasnya sudah ngos-ngosan. Kalau ganda saya masih mampu, kalau ganda masih mampu, kalau tunggal lawan anak-anak kalah napas. Kalau gandanya saya kalah tuh, jujur. Terus kemudian artinya ada yang namanya gebuk bantal ya, dari gebuk bantal tadi. Itu maknanya bagaimana kita ya kan merebut, ya artinya merebut ya, dan merebut kemenangan, ya merebut kemerdekaan itu dengan kita berjuang dengan segala tenaga kita, ya kan, sekuat tenaga supaya kita berhasil untuk meraih kemerdekaan itu tadi. Kalau aku minta pesan singkat dari Pak Pelatih buat arti dari kemerdekaan ini sendiri di tahun ini. Ya, untuk tahun ini pesan kami terhadap anak-anak saya khususnya LPK Indonesia yang berada di Jepang maupun yang berada di Indonesia. Ingat, memperingati kemerdekaan itu bukan kita untuk tunduk kepada harus patuh kepada pemerintah, tidak. Ya tunduk memang karena pemerintahan sekarang yang sah ya, tetapi arti makna kemerdekaan itu mengingat jasa-jasa para pahlawan. Kibarkan merah putih, jangan mengibarkan bendera yang lain. Pesan pelatihannya itu. Tetap merah putih. Iya, tetap merah putih. Karena ingat, kanan merah putih, kiri Jepang merah putih. Itu. Terakhir mungkin Pak Pelatih, menurut Pak Pelatih gimana caranya agar nilai-nilai kemerdekaan ini tetap hidup buat anak-anak peserta yang udah di sana walaupun jauh di negeri Sakura? Yaitu yang berperan adalah di medsos. Mbak Wiwi harus sering nge-share kepada anak-anak kita yang sudah berada di Jepang. Ini loh perjuangan dari Indonesia. Ini loh maknanya. Sehingga pesan kami, kalau sudah di Jepang jangan gaya hidup. Ingat perjuangan tadi, yang awal dari perjuangan itu tujuannya ke Jepang apa. Kalau kalian ke Jepang kemudian dengan gaya hidup, apa gaji yang didapat itu gaya untuk di Jepang, ya saya kira setelah kau pulang ke Indonesia jalan di tempat. Maka dari itu menjadilah manusia-manusia yang sukses, ya kan? Atau setelah pulang paling enggak walaupun modal kecil, ya kan? Kalau mungkin dalam 3 tahun dia tidak bisa, gampang untuk mengembangkan di Indonesia. Kita ternak kambing etawa itu loh, ya kan? Hanya kita giring gitu aja mungkin dalam 3 bulan atau 4 bulan sudah berkembang. Tidak terlalu sulit kalau kita untuk menjadi seorang pengusaha. Terbukti banyak anak-anak Indonesia yang bahkan yang sarjana pun dia malah mengembangkan peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Maka ilmu-ilmu yang didapat dari Jepang, makanya di Jepang itu dikatakan Jisushi itu tidak hanya di sana bekerja. Di samping bekerja adalah mendalami ilmu dan teknologi yang ada di Jepang, kemudian dibawa ke Indonesia, dikembangkan. Sehingga saya yakin dengan perjuangan ini, ya, kalau pulang ke Indonesia dia menjadi manusia-manusia yang ulet, insya Allah berhasil. Tetapi kalau ke Jepangnya hanya gaya hidup, kembali ke Indonesia adalah jalan di tempat. Hanya itu. Udah jauh-jauh ke Jepang, iya. Balik ke Indonesianya nggak dikembangin. Iya, nggak dikembangkan. Berarti ilmu pertaniannya di sana bagus. Teknologi tentang tentang pesawat lebih bagus, atau mungkin kendaraan lebih bagus dari Jepang. Karena kan negara maju juga. Yang negara maju di Jepang itu. Sayang kalau sudah anak-anak di bidangnya masing-masing tidak dikembangkan di Indonesia. Saya yakin dengan pulang di sana, banyak di Indonesia itu tanah-tanah yang murah itu tadi. Mungkin dikembangkan di bidang pertanian, insya Allah dia akan berhasil. Betul tidak? Mungkin itu. Atau mungkin di bidang-bidang lain, teknologi, ya kan?
pengelasan contohnya. Pengelasan di Indonesia kalau sudah sertifikatnya di Jepang, di Indonesia itu sangat diakui. Ingat kejadiannya di Lapindo, ya kan? Yang mengelas dulu sebetulnya hasil boran itu adalah orang Jepang, itu dalam cerita ya. Setelah dielas oleh orang Indonesia sendiri ternyata malah pedot las-lasannya. Tetapi kalau sudah hasilnya dari teknologi ini dari Jepang, ilmunya dari Jepang, begitu diterapkan Indonesia, saya yakin itu lebih bagus karena negara yang maju Jepang. Berarti dengan mereka di sana juga nggak boleh lupa dengan kita. Betul. Kita juga yang di sini harus mendukung mereka yang di sana. Iya, ya Pak. Betul. Itu. Makanya setiap ada si Sajo di sini, setiap ini mana pelatih. Sajo datang di sini, mana pelatih. Karena berkat Pak Pelatih juga mental mereka kan terbentuk untuk karena di sana. Yang sudah datang di sini, ini saya temannya pelatih, jadi kemarin ada yang datang ke situ. Ya itu kadang-kadang anak-anak kali sudah kami ajarkan di sana lupa tentang terkait dengan kebersihan itu tadi. Padahal kebersihan adalah bagian dari iman dan kesehatan. Itu yang kadang-kadang lupa. Tapi mungkin saya juga tidak menyalahkan ya, karena tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan di Jepang, mungkin terlalu capek. Mungkin kalau orang Indonesia, kalau orang Jepang udah terbiasa. Ya terbiasa. Kalau orang-orang Indonesia terlalu capek pulang ya berantakan dan lain sebagainya. Padahal kalau sudah di sini saya ajarkan bagaimana, bahkan yang dari bed making itu pun, kalau di kamar ada rambutnya satu pun kececeran itu saya foto. Saya tunjukkan. Kalau kamu seperti ini di Jepang tidak laku. Kemudian membersihkan kaca setelah dia dilap dengan kanebo pun dia pasti pakai koran lagi. Supaya kelihatan kinclong. Lantai juga begitu. Setelah dia dipel habis itu disapu lagi. Sudah saya ajari seperti itu. Melipat selimut ya kan, mulai dari lipatan 1, lipatan 2, lipatan 3 sampai ke 8. Kalau udah pelatih gerayang di sini Mas Yani, berarti ada kelipatan yang belum rapi. Saya ajari seperti itu. Kemudian tentang ini, lemari cara menyusun kamarnya sudah saya ajari. Ya cara melipat selimut, cara melipat pakaian, cara melipat pakaian olahraga, cara melipat jaket, semua pun sebelumnya. Jadi makanya kadang kalau orang tamu di sini lihat kok rapi sekali kan. Tapi ya sayangnya itu tadi, karena mungkin kalau di sini kan kerjaannya hanya belajar, begitu masuk kamar selalu dicek sama pelatih. Kalau di sana kan mungkin nggak ada yang ngecek. Ya itu. Mungkin hanya pada saat itu hanya disidak saja. Nah pada saat disidak tidak siap, akhirnya berantakan. Tetapi kalau di sini takut selalu saya sidak. Itu perbedaannya itu. Tadi pertanyaan terakhir sih Pak, terima kasih banyak buat Pak Pelatih. Mungkin sama-sama. Lagi kurang sehat tapi nyempetin buat podcast sama kita. Iya. Udah 2 kali lagi. Iya 2 kali. Gak bosan. Mungkin 3 kali 4 kali nanti. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Saya sebetulnya itu sudah tua ya Mbak Abi ya. Saya sudah hampir kalau 60, kelahiran 60, sekarang udah umur berapa? 65 ya. 65 sudah waktunya istirahat sebetulnya. Tetapi kalau saya itu sudah kebiasaan dari dulu, kalau melihat saya sudah akrab ya, walaupun saya kadang-kadang keras, anak-anak tuh kalau tak tinggal itu pulang tuh nangis. Ya. Kadang-kadang nangis. Karena keakraban terhadap anak-anak itu nggak bisa ditinggalkan. Mungkin dia juga dapat sosok bapak dari Pak Pelatih kan. Makasih. Semangat terus Pak Pelatih buat ngelatih pesertanya. Makasih mudah-mudahan tetap semampu saya kalau ingin, insya Allah. Saya juga janji dengan Pak Irson. Memang kadang-kadang juga saya waktunya tidak bisa penuh. Kadang-kadang mungkin barangkali 2 minggu sekali. Tergantung momen. Kalau momennya ini sangat penting, insya Allah saya usahakan untuk membimbing anak-anak. Karena anak-anak memang
saya ajarkan tentang kewibawaan kan. Karena anak-anak kalau tanpa ada pelatih kadang-kadang juga merasa nyantai, kadang-kadang kangen ya kan. Kadang tak kerasi cerita sama ibu kantin, saya kangen dengan kerasnya pelatih kadang-kadang itu. Kadang-kadang malah dari orang lain cerita. Kantin disuruh bujuk-bujuk segera kembali sini sebelum. Ya itu kadang-kadang saya tersentuh hati saya kalau anak-anak mengharapkan saya itu. Pastilah semuanya mengharapkan Pak Pelatih. Dah, segitu aja. Terima kasih waktunya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih juga untuk ITC Multifinance, mitra setia Anda. Merdeka! Merdeka! Jadi.